Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Juragan Soal Sulit. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal entropi sistem pada termodinamika. Berikut kita lihat soal-soalnya. Kita akan bahas mulai dari yang pertama. 1. Apa yang dimaksud dengan entropi sistem pada termodinamika? Jawaban C. Entropi adalah properti yang abstrak dan sulit untuk memberikan deskripsi fisik tanpa mempertimbangkan keadaan sistem mikroskopis. Pembahasannya adalah, menurut buku Thermodynamics oleh Eunice Changel, entropi adalah properti yang agak abstrak dan sulit untuk memberikan deskripsi fisik tanpa mempertimbangkan keadaan sistem mikroskopis. Entropi paling baik dipahami dan dihargai dengan mempelajari penggunaannya dalam proses rekayasa yang umum ditemui, dan inilah yang ingin kita lakukan. Nomor 2. Tidak adanya perpindahan panas dan massa antara sistem dan lingkungannya. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan dari A. Proses adiabatik. Penjelasannya, selama proses adiabatik tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistem. Karena Q sama dengan 0 atau kalor, maka delta S entropi sama dengan 0. Entropi sistem tidak berubah alias konstan. Kemudian nomor 3. Entropi merupakan besaran yang menyatakan keadaan mikroskopis sistem sehingga tidak bisa diketahui secara langsung. Yang kita tinjau hanya perubahan entropi saja. Dari pernyataan tersebut bahwa entropi berhubungan dengan hukum termodinamika ke, jawaban D. Hukum ketiga. Penjelasannya, hukum termodinamika ketiga berbunyi entropi dari suatu kristal sempurna pada absolut 0 adalah sama dengan 0. Kemudian nomor 4. Entropi perubahan yang terjadi selama proses untuk zat murni tidak dapat dimanfaatkan substansi dan gas ideal dan kelas khusus yang diidealkan adalah, jawaban C. Proses isentropik. Pembahasannya, proses isentropik adalah proses di mana entropi berubah selama proses untuk zat murni tidak dapat dimanfaatkan substansi dan gas ideal dan kelas khusus yang diidealkan. Selanjutnya nomor 5. Suatu proses yang ideal di mana proses tersebut dapat kembali ke dalam semula sehingga sistem dan lingkungan kembali ke keadaan semula adalah proses, jawabannya A. Proses reversible. Proses reversible adalah proses termodinamika jika proses tersebut dapat kembali ke keadaan semula sehingga sistem dan lingkungan kembali ke keadaan semula tanpa perubahan lain di tempat lain di alam semesta. Selanjutnya nomor 6. Suatu proses yang dimana proses tersebut menyebabkan sistem dan lingkungan tidak kembali ke keadaan semula adalah proses, jawabannya B. Proses irreversible, artinya kebalikan dari proses yang berada di nomor 5 tadi. Penjelasannya, proses irreversible adalah hasil dari menyimpang dari kurva sehingga mengurangi jumlah keseluruhan usaha yang dilakukan. Proses irreversible adalah proses termodinamika yang menyimpang dari keseimbangan. Selanjutnya nomor 7. Selama proses adiabatik, kalor yang keluar dan masuk pada sistem sebesar, jawabannya A. 0. Karena penjelasannya adalah, selama proses adiabatik, kalor yang masuk dan keluar adalah 0 dan entropi sistem tidak berubah alias konstan. Selanjutnya nomor 8. Perubahan entropi suatu sistem selama reversible secara internal atau proses isertemal bisa positif atau negatif, tergantung pada, jawabannya B. Arah perpindahan panas. Hal ini disebabkan karena perubahan entropi pada positif atau negatif tergantung dari arah perpindahan panas. Apabila sistem melepaskan kalor, maka negatif. Bila sistem menerima kalor, maka positif. Selanjutnya nomor 9. Suatu zat akan memiliki nilai entropi yang sama di akhir proses seperti halnya di awal jika proses dilakukan secara, jawabannya D.
isentropik. Penjelasannya, proses isentropik adalah entropi perubahan yang terjadi selama proses untuk zat murni tidak dapat dimanfaatkan substansi dan gas ideal dari kelas khusus yang diidealkan. 10. Banyak sistem atau perangkat teknik seperti pompa, turbin, nozzle, dan diffuser pada dasarnya proses operasinya adalah jawabannya E, adiabatik. Penjelasannya, proses adiabatik adalah proses di mana tidak terjadi perpindahan kalor pada sistem dan lingkungan sehingga menyebabkan siklus lebih efisien. Baik, selanjutnya nomor 11. Suatu model mesin ideal yang memiliki efisiensi paling tinggi dari semua mesin yang mungkin diciptakan adalah pengertian dari jawabannya C, mesin Carnot. Penjelasannya, karena mesin Carnot adalah model mesin yang memiliki efisiensi paling tinggi sebab bekerja berdasarkan suatu proses yang dinamakan siklus. Mesin Carnot adalah mesin teoritis yang diciptakan oleh Sadi Carnot. Kemudian nomor 12. Pada siklus mesin Carnot terjadi 4 proses, masing-masing adalah jawabannya A, 2 proses adiabatik dan 2 proses isotermal. Penjelasannya, dalam siklus mesin Carnot terdapat proses ekspansi isotermal, ekspansi adiabatik, kompresi isotermal, dan kompresi adiabatik. Hal ini berurutan menjadi suatu siklus yang dinamakan siklus Carnot. 13. Suatu sistem menyerap kalor sebesar 60 kJ pada suhu 27 derajat Celcius. Apakah perubahan entropi sistem tersebut? Jawabannya adalah B, 200 Joule per Kelvin. Pembahasannya, diketahui kalornya adalah 60 kJ atau 60.000 Joule. T atau temperatur 27 derajat Celcius, lalu kita ubah menjadi Kelvin sebesar 300 Kelvin. Maka delta S atau perubahan entropi menjadi kalor dibagi dengan temperatur. Jadi 60.000 kita masukkan dan 300 Kelvin kita masukkan ke dalam rumus menjadi 200 Joule per Kelvin. Jawabannya B. Kemudian nomor 14. Sebuah mesin Carnot menerima 2000 Joule kalor pada suhu 500 Kelvin, melakukan kerja dan membuang sejumlah kalor pada suhu 350 Kelvin. Jumlah kalor yang terbuang adalah jawabannya E, minus 1400 Joule. Kita bahas kalor dan suhu dalam Kelvin. Suhu tingginya adalah 500 Kelvin, yaitu saat menerima kalor. Kemudian kalor tinggi atau kalor yang diterima adalah 2000 Joule. Kemudian melakukan kerja dan membuang sejumlah kalor. Artinya kalor yang terbuang 350 Kelvin. Maksud saya suhu yang saat terjadi pembuangan kalor adalah 350 Kelvin. Sementara kalornya kita cari. Pembahasannya seperti ini. Perbandingannya adalah kalor terbuang dibagi atau per kalor yang masuk sama dengan suhu yang terbuang, suhu saat kalor terbuang, dan suhu saat kalor masuk. Jika sistem menerima kalor, maka Q atau kalor bertanda positif. Jika sistem melepaskan kalor, maka Q atau kalor bertanda negatif. Sistem ini adalah mesin Carnot di mana saat mengeluarkan kalor maka bertanda negatif. Dan yang kita cari adalah kilo atau saat kalor terbuang, berapa kalor yang terbuang. Artinya jika kalor yang terbuang maka bertanda negatif. Kalor low atau kalor terbuang kita masukkan rumusnya, jadi kita pindahkan ke arus sebelah kiri. 2000 Joule kita kali dengan 350 Kelvin per 500 Kelvin. Kalor terbuang adalah 1400 Joule. Artinya kalor terbuang adalah minus 1400 Joule.
Jawabannya adalah B, minus 1400 Joule. Nomor 15. Suatu sistem menyerap kalor sebesar 12 kJ pada suhu 473 derajat Kelvin. Berapakah perubahan entropi sistem tersebut? Jawabannya adalah A, 25,4 Joule per Kelvin. Kita bahas kali ini. Diketahui kalor 12 kJ atau 12.000 Joule, kemudian suhu 473 Kelvin. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus perubahan entropi seperti yang di soal sebelumnya. Yang pertama, kalor 12.000 Joule per 473 Kelvin suhu menjadi 25,4 Joule per Kelvin untuk perubahan entropinya, sehingga jawabannya adalah A. Selanjutnya, kita berada pada uraian soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan entropi sistem pada termodinamika? Jawabannya, menurut buku Thermodynamics oleh Eunice Engel, entropi adalah properti yang agak abstrak dan sulit untuk memberikan deskripsi fisik tanpa mempertimbangkan keadaan sistem mikroskopis. Entropi paling baik dipahami dan dihargai dengan mempelajari penggunaannya dalam proses rekayasa yang umum ditemui, dan inilah yang akan kita lakukan. Jadi yang dimaksud dari entropi adalah suatu ukuran yang tidak teratur dalam suatu sistem yang sebenarnya kita dapat ukur. Baik, selanjutnya kita berada di nomor 2. Entropi merupakan besaran yang menyatakan keadaan mikroskopis sistem, sehingga tidak bisa ditemui secara langsung. Yang kita tinjau hanya perubahan entropi saja. Ingat, entropi hanya dihitung ketika perubahannya. Dari pernyataan tersebut, entropi berhubungan hukuman termodinamika yang berbunyi. Jawabannya, hukum termodinamika ketiga. Bunyinya adalah entropi dari suatu kristal sempurna pada absolut nol adalah sama dengan 0. Yang ketiga, suatu proses yang ideal di mana proses tersebut dapat kembali ke keadaan semula, sehingga sistem dan lingkungan kembali ke keadaan semula adalah definisi dari proses. Jawabannya adalah proses reversible adalah proses termodinamika jika proses tersebut dapat kembali ke keadaan semula, sehingga sistem dan lingkungan kembali ke keadaan semula tanpa perubahan lain di tempat lain di alam semesta. Yang keempat, soal uraian. Perhatikan gambar. Perangkat piston silinder berisi campuran uap air memiliki suhu 300 Kelvin. Ini 300 Kelvin dan konstan. Selama proses tekanan konstan, panas 750 kJ ditransfer ke air. Akibatnya, sebagian cairan dalam silinder menguap. Tentukan perubahan entropi air selama proses ini. Jawabannya, diketahui kalornya adalah 750 Joule. 750 Joule. Kemudian suhunya adalah 300 Kelvin dan konstan. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya saja langsung. Delta S sama dengan kalor per suhu. Maka kalor 750 Joule dibagi suhu 300 Kelvin jadi 2500 Joule per Kelvin. Nomor 15. Perhatikan ilustrasi di atas. Sebuah sumber panas dengan suhu 800 Kelvin melepaskan kalor sebesar 2000 kJ. Sumber panas 800 Kelvin melepaskan kalor sebesar 2000 kJ menuju penampang dengan suhu 500 Kelvin. Tentukan berapakah entropi yang dihasilkan selama proses ini. Dalam proses ini kita harus menghitung entropi yang berubah. Maka langsung saja kita masukkan ke rumus seperti ini, namun sedikit lebih kompleks. Yang pertama adalah kalor sumber, yaitu minus 2000 kJ. Mengapa bisa minus? Karena sumber melepaskan kalor, sehingga jika melepaskan kalor nilainya adalah negatif. Kemudian kalor penampang menerima 2000 kJ
kalor, maka positif 2000 kJ. Kemudian suhu dari sumber panas adalah 800 Kelvin dan suhu dari penampang adalah 500 Kelvin. Maka rumusnya seperti ini. Perubahan entropi sumber sama dengan kalor sumber per suhu dari sumber tersebut. Kita cari perubahan entropi dari sumber panas. Maka minus 2000 kJ, minus karena membuang kalor, 800 Kelvin suhu dari sumbernya, sumber panas. Maka jawabannya adalah minus 2,5 kJ per Kelvin adalah delta S atau perubahan entropinya. Kemudian kita cari juga kedua, delta S atau perubahan entropi dari penampang yang menerima kalor. Kalor yang diterima oleh penampang per suhu dari penampang. Kalor yang diterima adalah 2000 kJ positif karena menerima panas atau kalor. Kemudian suhu 500 Kelvin. Jadi 2000 kJ per 500 Kelvin sama dengan 4 kJ per Kelvin. Sehingga maka kita jumlahkan. Entropi total adalah entropi total dari sumber ditambah dengan entropi total dari penampang, yaitu entropi dari sumber adalah minus 2,5 dan entropi dari penampang adalah 4 kJ per Kelvin. Sehingga jika dijumlahkan adalah 1,5 kJ per Kelvin. Baiklah, terima kasih teman-teman. Itu adalah beberapa soal yang telah saya buat untuk saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.